Kita sering melihat rakyat Palestina ketika keluar dari jalur Gaza, mereka pegang kain putih, lalu kedengaran suara tembakan ke arah mereka. Informasi ditulis di situ, tentara Israel menembak, padahal bukan. Yang bukan tentara Israel yang menembak itu adalah Hamas. Hamas ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengabarkan ya, bahwa ada seorang Polycarpus yang kembali memberitakan berita hoaks yang sangat luar biasa. Dan saya rasa ini sangat perlu kita tanggapi dan tolong bantu sebarkan teman-teman. Karena ya, berita-berita yang dia sampaikan jelas-jelas adalah berita bohong, adalah berita yang tidak benar. Dan itu sudah melanggar undang-undang, teman-teman. Ya, jelas-jelas berita yang dia sebarkan adalah berita bohong, dan ini sudah jelas-jelas adalah suatu pelanggaran hukum. Karena kita dilarang menyebarkan informasi bohong dan hoaks ya. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali Polycarpus yang mencoba membuat berita-berita bohong tentang apa yang sedang terjadi di Palestina. Kita bisa melihat bagaimana propaganda dibuat oleh para Polycarpus ini dengan membalikkan berita ya, yang terjadi di sana. Dibuat sama mereka bahwa yang baik adalah Israel. Dibuat bahwa yang membantai dan juga membunuh orang adalah Hamas. Bahkan si Polycarpus ini memfitnah dengan mengatakan bahwa Hamas lah yang menembaki rakyat sipil Palestina. Bayangkan betapa kejam fitnahan yang dibuat oleh Polycarpus. Dengan gampangnya mereka membuat berita-berita bohong. Mereka berpikir bahwa channel mereka laku. Mereka berpikir bahwa mereka banyak pendukung. Jadi mereka tinggal sebarkan berita bohong saja. Karena memang salah satu alat dari Zionis Israel adalah propaganda. Bahkan kita tahu Zionis Israel itu memberikan uang bagi influence, bagi YouTuber yang mau memberitakan berita kebalikan. Yang memberitakan bahwa Israel orang baik, itu dibayar. Ya, itu viral kemarin videonya di mana pemerintah Zionis Israel siap membayar kepada siapapun yang memberitakan kebaikan Israel. Luar biasa, teman-teman. Di sini kita bisa melihat ya, bahwa propaganda itu sudah masuk di Indonesia melalui Polycarpus. Mereka membuat berita bohong, ya, menyebarkan informasi palsu. Mereka mengaburkan berita yang terjadi, bahkan menuduh bahwa informasi-informasi yang ada di media-media Indonesia, di berita-berita Indonesia itu berita bohong. Mereka bilang berita-berita yang ada di Indonesia nggak fair. Malah membela Palestina, malah membela Hamas, harusnya membela Israel karena Israel yang benar. Dia menuduh, ya, Polycarpus ini menuduh bahwa media Indonesia tidak benar. Media Indonesia pro kepada Hamas, tidak adil. Yang benar adalah Israel yang baik. Yang benar adalah Israel yang pahlawan. Yang benar Hamas yang jahat. Bahkan penduduk Palestina pun disebut ditembak oleh Hamas sendiri. Bayangkan. Jadi yang membunuh bayi-bayi, anak-anak kecil di Palestina itu adalah Hamas sendiri. Luar biasa tuduhannya ya. Luar biasa sekali tuduhan yang dibuat oleh Polycarpus, teman-teman. Dan entah kenapa kita membiarkan tuduhan-tuduhan dan fitnah tersebut. Saya nggak habis pikir ya, betapa jahatnya Polycarpus yang satu ini. Jahat sekali Polycarpus satu ini, teman-teman. Mungkin saya tunjukkan dulu sebagai bukti ya, siapa Polycarpus yang saya maksud. Dan kita saksikan dulu supaya ini jelas dan clear ya, bahwa Polycarpus ini adalah Polycarpus yang benar-benar nggak benar. Dari dulu sudah saya katakan, Polycarpus ini jahat sekali, teman-teman. Jahat sekali. Kita saksikan dulu. Saudaraku, hari-hari ini kita terus memberikan informasi yang benar berdasarkan apa yang kita dapatkan di lapangan. Ya, tentunya kita cross check dulu apakah informasi ini benar atau hoax. Karena menurut video di awal tadi yang sama-sama kita saksikan, di mana media massa jangan sebarkan informasi palsu. Nah, sebagaimana kita ketahui,
Hari-hari ini banyak sekali media massa memberikan informasi hoax, memberikan informasi palsu kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Seperti video yang kemarin kita dengar sama-sama, kita lihat sama-sama, di mana ada warga Palestina yang keluar dari rumah sakit Gaza, di mana ada kain putih di atas kepala mereka. Mereka pegang kain putih, lalu kain putih itu ditempatkan di atas kepala mereka. Nah, itu menandakan bahwa mereka adalah rakyat biasa, rakyat sipil. Apa yang terjadi di saat mereka keluar dari rumah sakit Gaza, meninggalkan rumah sakit yang ada di Gaza? Mereka ditembaki oleh teroris Hamas. Tetapi oleh berita-berita lokal memberikan informasi kepada kita semuanya kalau mereka itu ditembaki oleh Israel. Ini tidak benar, Bapak Ibu. Israel memberikan aba-aba, memberikan perintah kepada masyarakat sipil supaya mereka keluar dari jalur Gaza, keluar dari rumah sakit Gaza, keluar dari gedung-gedung yang ada di seputaran Gaza. Tanda kalau mereka adalah rakyat sipil dengan memakai kain putih, dengan melambai-lambaikan kain putih di atas kepala mereka. Bila tidak ada, mereka cukup angkat tangan ke atas. Itu menandakan kalau mereka adalah rakyat sipil. Yang memerintahkan mereka adalah Israel, tentara Israel. Lalu ketika mereka keluar, diserang oleh Hamas. Hamas tidak mau mereka keluar dari jalur Gaza. Tetapi oleh media memberitakan kabar yang tidak benar, kabar kebalikan dari apa yang kita lihat di channel Injil Habaget, Bapak Ibu. Ya, seolah-olah yang melakukan tembakan terhadap warga sipil itu adalah Israel. Ini khusus yang saya maksud adalah ketika warga keluar dari jalur Gaza. Dan ketika kita melihat mereka keluar dari jalur Gaza, Bapak Ibu, ada satu kepuasan hati dalam diri mereka. Ada satu sukacita dalam diri mereka. Karena mereka tidak lagi merasakan tembakan. Nah, jadi yang membuat ini semua adalah Hamas. Tapi banyak orang tidak mengakui. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Orang akui atau tidak akui, semua yang memulai duluan adalah Hamas. Yang membuat rakyat Palestina menderita Hamas. Nah, sekalipun kita dihujat, Bapak Ibu, kita dihina, kita dicaci maki, tetapi kita harus memberitakan informasi yang benar. Banyak orang yang berkata tanah itu tanah Palestina, tetapi surat Al-Maidah ayat 21 apa? Apa kata surat Al-Maidah ayat 21? Mari kita baca lagi. Ya, supaya teman-teman kita itu bisa melihat, bisa membaca, bukan saja membaca dalam bahasa Arab, tetapi juga membaca di dalam bahasa Indonesia, membaca artinya, membaca maknanya. Begini bunyinya, surat Al-Maidah ayat 21. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang. Karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Silahkan tafsirkan sendiri. Saya hanya baca dalam bahasa Arab, lalu saya baca dalam artinya dalam bahasa Indonesia. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, kata Musa dalam surat Al-Maidah ayat 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Ya, menjadi orang yang rugi. Nah, jadi silahkan simpulkan sendiri. Nah, di video di awal tadi meminta kepada
media supaya jangan menyebarkan berita hoax, jangan menyebarkan berita yang tidak benar, jangan menyebarkan berita yang salah. Bila salah Anda beritakan kabar, memberikan informasi, maka salahlah yang didengar oleh orang banyak. Ya, tapi kita bersyukur ini adalah zaman internet. Zaman di mana kita segala sesuatu dengan sangat mudah bisa diakses, sehingga kita tidak mudah ditipu. Kita tidak mudah diperdaya. Kita tidak mudah dibohongi. Kenapa? Karena ini zaman internet. Ya, zaman di mana semuanya terbuka lebar. Sehebat apapun orang menutupi yang namanya kebenaran, tetap dia akan muncul ke permukaan dan semua orang bisa melihat kebenaran. Semua orang bisa mengetahui tentang kebenaran. Semua orang bisa melihat bagaimana kebenaran itu sendiri. Ada hal yang sangat membuat saya takut ketika saya membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu kepada kita semuanya. Teman-teman kita dari seberang, sebagaimana tadi saya kasih tahu bahwa mereka mulai membaca ayat-ayat kitab mereka. Dan kita pun punya kitab sendiri, dan kita juga membaca ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Dan ini saatnya kita memperdengarkan kepada dunia apa yang tertulis dalam Alkitab, dan semua yang tertulis dalam Alkitab terjadi. Saya akan membaca Bapak Ibu bagi kita semuanya di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi, semua kaum di dunia ini, semua golongan di dunia ini, semua orang di dunia ini, semua bangsa yang ada di dunia ini akan mendapat berkat. Dan ini terbukti, saudaraku. Ya, terbukti. Sekalipun ada orang yang mencoba untuk memboikot, mengajak orang supaya jangan pakai produk ini, jangan pakai ini, jangan pakai ini, tidak bisa. Karena hidup manusia saling ketergantungan satu sama yang lain. Bisa saja mereka boikot produk ini, tetapi mereka tidak bisa boikot produk itu. Apa maksudnya Bang Pendi? Tidak bisa memboikot produk itu. Facebook tidak bisa mereka boikot. Dan semua kita tergantung pada Facebook. Kalau saya tidak main Facebook Bapak Ibu, tetapi orang yang main Facebook sangat tergantung mereka pada Facebook. Instagram, YouTube sangat tergantung pada YouTube. Google sangat tergantung pada Google. Hanya sebagian kecil orang yang tidak tergantung pada Google. Tetapi rata-rata, mulai dari pemerintah sampai rakyat jelata, butuh yang namanya Google. Apalagi anak sekolah, anak pesantren, para akademis butuh yang namanya Google, dan butuh YouTube, butuh Instagram, butuh Facebook, supaya terhubung satu dengan yang lain. Ini saudaraku, ya, yang dikatakan dengan semua makhluk, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini mereka boikot ini, tetapi mereka tidak bisa boikot ini. Ada yang berkata, banyak orang berkata, banyak orang memberitahukan bahwa kita pakai media untuk menyerang mereka kembali. Mereka lupa dengan mereka memakai media, secara tidak langsung jutaan rupiah setiap orang menyumbang ke Israel, ke Amerika. Facebook, saudaraku, penemunya siapa? Ribuan, jutaan, miliaran orang memakai Facebook. YouTube, jutaan orang memakai YouTube. Bahkan pemuka agama manapun main di YouTube, main di medsos hari-hari ini. Tidak ada yang tidak main di medsos. Jadi ketika orang main di medsos, memakai medsos, memakai YouTube, memakai Facebook, memakai Google, jutaan rupiah, bahkan miliaran rupiah, kita menyumbang ke Israel, kita menyumbang ke Amerika.
Dan tidak seberapa kalau kita melihat McDonald. Tidak seberapa kalau kita melihat Starbucks. Tidak seberapa kalau kita melihat KFC. Yang mereka sumbangkan itu sangat kecil. Tetapi yang paling besar sumbangan kita ke Amerika dan Israel adalah Facebook, Google, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Sejenis yang berkaitan dengan itu. Ayo kita berpikir dengan akal yang sehat. Jadi ayat Alkitab yang saya bacakan di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga tergenapi, di mana semua bangsa, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu, kata Tuhan, dan olehmu, semua kaum, semua manusia, semua makhluk. Ya, maksud di sini adalah orang, semua suku, semua golongan di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa, firman Tuhan tergenapi. Dan kita melihat orang-orang yang memberkati Israel, diberkati hidupnya melimpah, diberkati usahanya, diberkati pekerjaannya, dan damai sejahtera, sukacita, shalom Elohim menyertai orang yang memberkati Israel. Ini janji Elohim, ini janji Tuhan. Kalau begitu Bang Pendi, apakah Tuhan senang dengan pembunuhan? Tuhan tidak senang dengan pembunuhan. Karena ada perintah dalam Alkitab, jangan membunuh. Ada larangan dalam Alkitab. Ya, ada larangan dalam Alkitab, jangan membunuh. Siapapun yang membunuh berarti orang tersebut tidak mentaati dan tidak mendengar apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam Alkitab. Kalau begitu kenapa kalian mendukung Israel? Tidak, kami dukung Israel. Cuma kami tidak mengutuk Israel. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang memberkati dia akan diberkati. Siapa yang mengutuki maka dia akan dikutuki. Ya, kami tidak mengutuk Israel. Peperangan, tidak ada orang, tidak ada Tuhan yang senang dengan peperangan. Makanya saya pernah sampaikan kepada teman-teman semuanya di saat saya melakukan penginjilan. Seandainya Yeshua HaMasyiah tidak hadir ke muka bumi ini, dia tidak lahir di dunia dalam wujud manusia yang sempurna, maka tidak ada bedanya Tuhan kita dan tidak ada bedanya Tuhan kita. Tidak ada bedanya Tuhan saya dan Tuhan Bapa. Ketika saya melakukan penginjilan, saya sering membawa ayat ini. Saya sering berkata seperti ini, seandainya Yesus Kristus tidak hadir di muka bumi ini, tidak lahir, tidak dilahirkan, dan dia tidak lahir, dia tidak ada bersama-sama dengan kita di dunia ini, tidak ada kasih karunia itu. Dan begitu hukum kasih karunia itu tidak ada, maka Tuhanmu dan Tuhanku itu tidak ada bedanya, sama. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Yahudi masih memakai itu. Dan tentunya orang-orang di sekitar kita memakai itu juga, Bapak Ibu. Makanya ada istilah, kalau engkau baik sama aku baik. Ya, aku jauh lebih baik. Engkau sopan, aku segan sama engkau. Tapi Yesus HaMasyiah mengatakan apa? Kasihi musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini kata Yesus HaMasyiah. Luar biasa. Kita melihat bangsa-bangsa yang mengutuk Israel. Apa yang terjadi pada bangsa itu? Hidup dalam huru-hara, hidup dalam tidak ada kedamaian, sukacita, rakyat tidak merasakan sedikit pun sukacita. Terbukti bangsa-bangsa yang mengutuk Israel, saudara lihat. Apakah hidup mereka sejahtera? Apakah hidup mereka damai? Apakah hidup mereka sukacita? No, tidak. Kita melihat Papua yang ada di bangsa dan negara ini di depan mata kita. Bagaimana tanah Papua diberkati oleh Tuhan. Tetapi rakyatnya miskin. Kenapa rakyat miskin? Karena pembangunan tidak merata dan sebagainya. Baru pada zaman Jokowi lah pembangunan merata, harga lumayan hampir sama dengan Jawa. Tapi sebelum-sebelumnya no, tidak. Ya, tanah Papua sangat diberkati oleh Tuhan. Sekalipun rakyatnya banyak yang miskin, tetapi tanahnya sangat diberkati.
Sehingga hampir semua bangsa tertuju kepada Papua karena di sana ada tambang emas yang sangat besar sekali di sana itu. Benar-benar diberkati hutan Papua itu sangat diberkati, kayu-kayu Raden Popo sangat diberkati. Itu Papua. Makanya ketika Papua ingin, nanti kita agak ditangkoi Bapak Ibu ya, biarlah kita semua sudah tahu. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habagat, kembali lagi dengan apa yang kita lihat video di awal tadi. Ya, reporter tadi meminta supaya media-media jangan memberikan informasi hoax, informasi yang tidak benar. Kita sering melihat rakyat Palestina ketika keluar dari jalur Gaza, mereka pegang kain putih, lalu kedengaran suara tembakan ke arah mereka. Informasi ditulis di situ, tentara Israel menembak, padahal bukan. Yang bukan tentara Israel yang menembak itu adalah Hamas. Hamas ketakutan bila warga Palestina keluar dari jalur Gaza. Sangat ditakuti oleh Hamas. Kenapa Hamas takut? Ketika saya merenungkan, ada dua hal yang ditakuti yang membuat Hamas takut bila rakyat Palestina keluar dari jalur Gaza. Yang pertama, donasi. Ya, tidak ada yang memberikan donasi kepada mereka karena rakyat Palestina sudah tidak ada lagi di situ. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah tidak ada lagi tameng bagi mereka untuk sembunyi. Apakah saudara setuju dengan analisa saya? Kenapa rakyat Palestina tidak diizinkan keluar dari jalur Gaza oleh Hamas? Yang pertama sekali, menurut analisa saya, menurut saya pikirkan ketika saya merenungkan, saya mendapatkan dua hal. Yang pertama sekali, mereka kehilangan donasi. Yang kedua, Hamas tidak ada tempat untuk dia sembunyi. Ya, tidak ada tempat untuk dia sembunyi. Teman-teman sudah dengar ya, bagaimana berita bohong itu disebarkan oleh channel Polycardus, dan ini jelas adalah suatu tindakan yang sudah kelewatan sekali teman-teman. Ya, saya tampilkan sebagai bukti karena biasa Polycardus nanti fitnah, oh kamu sembarangan ngomong gitu kan dan sebagainya, kamu fitnah Effendi Usman gitu. Ya, saya tampilkan bahwa ini benar Effendi Usman yang membuat berita tersebut ya. Linknya, tolong teman-teman lihat, ini linknya sebagai bukti. Ya, ini channel dia, geger ancaman langsung dari Israel kepada media yang sebarkan informasi palsu ya. Jadi Israel mengancam, wah luar biasa. Ya, ini channel dia, kalian bisa lihat, saya klik. Nah, ini channel dia ya, clear ini. 322.000 subscriber. Ini video dia, supaya kita jangan nanti difitnah, kita buat-buat sendiri ya. Nah, ini clear, nggak bisa saya buat sendiri. Kecuali saya bikin channel baru nama Injil Habagat, tapi nggak mungkin subscribernya segini. Dan ini videonya kalian bisa lihat sendiri. Ya, ini semua video dia dan dia open cam kok. Dia open cam, tadi suara-suara dia bisa dibuktikan semua ya. Nah, jadi clear, ini adalah berita yang dibuat oleh si Effendi Usman yang menjelek-jelekan. Ya, kita tahulah. Ya, dikatakan bahwa yang salah itu adalah Hamas, teman-teman. Ya, yang salah Hamas, teman-teman. Karena memang Islam tuh harus salah selalu. Ya, kalian lihat ini. Hamas yang menyerang rumah sakit. Ini bukti Hamas yang menyerang rumah sakit. Ya, ini ya setelah mengutuk ribuan orang menjerit sambil takbir. Wah, luar biasa video-videonya ya. Aduh, ini Effendi Usman ini memang jahat sekali, teman-teman. Jahat sekali. Ya. Jadi saya nggak tahu lagi harus bilang apa untuk menggambarkan satu manusia yang satu ini. Nih. Ya, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa untuk manusia yang satu ini, karena memang apa ya, jahatnya itu udah jahat, paling jahat ini satu orang ini. Nggak ada lagi lawannya gitu. Dari dulu memberitakan berita-berita bohong ya. Dia sama Pavel lah, paling sering tuh. Dia, Pavel, si Jemaya, itu paling sering memberitakan berita bohong dan memutarbalikkan fakta. Sangat sering mereka buat berita-berita seperti itu. Si manusia satu ini. Bahkan menggunakan atribut Israel ya. Lihat ini kan bendera Israel yang dia pakai. Gaya-gaya seperti orang Yahudi ya. Lihat nih, aduh bintang Daud. Anda tuh bukan Yahudi coy. Anda bukan Yahudi. Anda Kristen. Ngapain Anda pakai atribut Yahudi? Ada-ada aja. Ya.
Terus dia bilang berita apa bahwa yang membantai adalah Hamas sendiri. Orang keluar dari rumah sakit, yang membantai adalah Hamas, dia bilang. Jelas-jelas videonya beredar. Ya, kita bisa membedakan kok mana Hamas, mana tentara Zionis Israel. Ya, gimana cara bedakannya? Ya lihat aja senjata yang dia pakai. Lihat saja, ya orang-orangnya seperti apa, kan bajunya beda dan sebagainya. Sekarang saya tanya, apakah mungkin Hamas itu punya tank? Coba teman-teman Kristen pikir. Jelas-jelas di video tersebut ada motor tank, ada tank ya, ada tank yang berjaga ya, yang berjaga dan moncong senjatanya itu diarahkan ke rumah sakit tersebut. Saya nggak bisa putarkan videonya karena nanti saya kena ini ya, pasti kena take down sama YouTube karena tidak diperbolehkan video-video yang perang-perang di sana itu ditampilkan di sini. Kita bukan channel berita soalnya. Ya, cuman teman-teman saya rasa sudah nonton lah video pembantaian di rumah sakit tersebut. Ya, menurut kalian apakah mungkin itu Hamas? Sejak kapan Hamas punya motor tank? Ya, sejak kapan Hamas punya tank? Saya tanya teman-teman. Teman-teman Kristen, tolong jawab saya. Apa kalian mau termakan pembohongan yang dilakukan Effendi Usman? Sejak kapan ada tank orang-orang Hamas? Ya, kalian bisa baca ini. Ini CNN Indonesia terafiliasi dengan yang di luar juga. Ya, CNN Internasional. Ini bagian dari CNN Internasional. Punyanya orang kafir, punyanya orang non-Muslim. Ya. Rumah sakit Al-Shifa dikepung Israel. Setiap objek bergerak ditembak. Ya. Jadi siapapun yang bergerak, tak peduli mau rakyat sipil, itu mereka tembak. Ya, jelas ya. Ini CNN Indonesia memberitakan. Sindo News mencekam tentara Israel tembak siapapun yang coba tinggalkan rumah sakit Al-Shifa Gaza. Ya. Terus oten-oten mau bilang, oh ini kan media Indonesia. Sindo News ini media Indonesia. Ini punya Haritano, Pak. Ya, ini punya Haritano yang notabene kita tahu Kristen yang taat. Ya. Pak Haritano itu Kristen loh, jangan lupa. Siapapun yang keluar dari rumah sakit ditembakin, jadi jelas ya. Sindo News. Ini terafiliasi dengan Amerika juga, VOA. Ya, Voice of America. Netanyahu sendiri ya memfitnah nih, Hamas blokir pemindahan pasien. Kan kurang ajar. Kalian lihat nih. Tank Israel kepung rumah sakit Al-Shifa di Gaza, sniper tembaki pasien dan tenaga medis. Kalian boleh cek videonya ya. Kalian boleh cek videonya dan sekali lagi saya katakan, apa mungkin Hamas punya tank? Janganlah bodoh-bodohi orang. Saya kadang bingung lihat Polikardus ini nggak bisa terima kenyataan. Ya. Nggak bisa terima kenyataan, mengatakan bahwa wah propaganda dibuat oleh channel-channel Muslim, oleh berita-berita Indonesia, ya memutarbalikkan. Kau yang memutarbalikkan, kurang ajar kau. Kau yang kurang ajar gitu. Kau putarbalikkan dan kau sebarkan berita bohong. Jangan lupa di Indonesia dilarang menyebarkan berita bohong, bisa kena pasal itu ya. Bisa kena tangkap itu, jangan kau main-main. Saya bingung gitu, kok bisa ya mereka ini dengan gampangnya buat seperti ini ya. Sedangkan orang-orang lain di luar sana, kalian bisa lihat itu, ada orang-orang yang menyebarkan berita bohong, keciduk. Ada orang-orang yang menjelek-jelekkan Palestina, keciduk. Ya, sudah berapa orang tuh yang gara-gara menjelekkan Palestina. Tapi Polikardus itu bebas. Polikardus bebas menjelekkan Palestina, kenapa? Mereka punya backup. Mereka punya backing. Mereka punya orang-orang hebat di belakang. Itulah yang membuat mereka leluasa. Karena ini organisasi. Ya, organisasi yang lakukan. Mereka punya semuanya. Mereka nggak takut, kawan-kawan. Itulah hebatnya Polikardus ini. Mereka disokong oleh kekuatan yang sangat besar di belakang. Dan mereka memang dipersiapkan, ya, ditugasin untuk mengobok-ngobok Indonesia. Tugas mereka untuk buat kacau Indonesia. Dan saya bingung ya. Kenapa ada penegak hukum yang tutup mata, ya, yang membiarkan hal-hal seperti ini terjadi. Bagaimana dia memfitnah dengan mengatakan yang duluan adalah Hamas. Jelas-jelas Hamas itu sedang melakukan perjuangan untuk kemerdekaan. Ya, sekalian aja kamu bilang, kenapa dulu tentara rakyat Indonesia, ya, para pejuang Indonesia,
itu ngebom dan menyerang konvoi pasukan Belanda. Pasukan Belanda lagi konvoi ya, bawa persediaan makanan, ya lagi jalan-jalan, disergap di tengah jalan. Dulu kan pejuang Indonesia gitu, gerilya kan, gerilya. Tunggu di jembatan, tunggu di jalan, begitu tentara Belanda lewat ditembakin. Nggak sekalian kamu bilang, duluan ya pejuang Indonesia yang nembakin Belanda gitu. Kita sedang memperebutkan kemerdekaan kita. Orang-orang Hamas sedang memperebutkan kemerdekaan Palestina yang sedang dijajah. Bagaimana pembantaian demi pembantaian dilakukan oleh tentara Israel? Bahkan kamu sudah dengar sendiri ya, saya ada angkat satu konten di mana pendeta Gomar Gultom sendiri mengatakan pendeta-pendeta yang ada di Palestina itu sangat takut dengan kata shalom. Karena kalau udah kata shalom itu, waduh, akan ada pembunuhan. Ya, akan ada yang ditembakin. Terus si Polycarpus bawa-bawa. Aduh, ayat Al-Maidah 21 pula. Al-Maidah 21 kamu mau jelaskan apa? Coba saya tanya si Effendi Usman ini. Al-Maidah 21 itu menyatakan jangan kita tinggalkan Palestina. Ya. Kita sudah masuk, jangan kita tinggalkan. Itulah yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka memperjuangkan. Mereka tidak keluar dari tempat tersebut, walaupun nyawa ancamannya. Coba kalian lihat. Ya, mereka tidak takut dan tetap di sana. Coba kamu, udah duluan kabur, udah duluan kamu jilat-jilat penjajah. Kalau Indonesia diserang ya nih, diserang oleh negara lain, saya berani jamin, ini Polycarpus, inilah yang akan jadi pengkhianat-pengkhianat. Ya. Dan demi menjilati penjajah, mereka tidak akan segan-segan untuk mengkhianati rakyat Indonesia. Inilah Polycarpus itu. Al-Maidah 21 menjelaskan kita tidak akan meninggalkan Palestina. Jangan pernah tinggalkan Palestina. Ya. Kamu mau ubah jadi apa? Kan kurang hajar. Ya. Polycarpus ini kurang hajar sekali. Terus dia sampaikan ya, ini zaman internet. Ya benar. Karena ini zaman internet lah, akhirnya dunia bisa melihat. Kita coba bandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu. Saat media masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Oleh para Polycarpus. Pemberitaannya selalu digambarkan Islam yang jahat. Islam tukang bom, Islam tukang bunuh. Hamas itu teroris, dan sebagainya. Bahkan saya ingat ya, sampai 5-6 tahun yang lalu, Hamas itu masih dianggap sebagai organisasi terlarang yang jahat. Propagandanya dibuat bahwa Hamas itulah penjahatnya. Berhasil. Dulu perhatian dunia kepada Palestina nggak sebesar hari ini. Coba kalian cek. Nggak sebesar sekarang. Kenapa? Karena orang nggak simpati dengan Hamas dulu. Orang nggak simpati. Karena media-media menggambarkan Hamas yang jahat. Zaman dulu media masih dikuasai. Sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Orang-orang rakyat-rakyat yang ada di Palestina itu bisa menyiarkan secara langsung apa yang terjadi. Mereka bisa rekam, mereka bisa live tunjukkan apa yang terjadi. Berkat apa? Berkat kecanggihan teknologi. Sekarang teknologi sudah murah. Orang siapapun bisa menyiarkan berita. Jadi berkat internet, orang jadi tahu apa yang terjadi. Dan kita bisa lihat, dukungan kepada Hamas sekarang mengalir. Ya. Rakyat Indonesia semua mendukung apa yang sedang terjadi kepada saudara kita di Palestina. Begitu juga dengan negara-negara lain. Dukungan paling besar sekarang, teman-teman. Nggak bisa lagi dibohong-bohongi orang. Bagaimana dulu para Polycarpus ini mencoba menutupi kebenaran Islam. Mencoba menggambarkan Islam sebagai tempat terlarang, ya, yang nggak boleh dimasuki. Kalian bisa bayangkan ya, kayak orang zaman dulu, ya, orang tua kalian saat kalian tidak diperbolehkan main ke satu tempat. Misalnya kalian nggak boleh main ke taman. Ya, kalian nggak boleh main ke taman yang dekat rumah. Orang tua kalian takut-takuti kalian, bilang jangan main ke sana, ada hantunya. Ada monsternya. Ada monster yang suka menculik anak. Jangan kamu main ke sana. Kamu percaya waktu kamu kecil kan? Waktu kamu kecil kamu percaya gitu. Oh, janganlah main ke taman tuh, nanti ada yang culik, ada hantunya dan sebagainya. Itulah yang coba dibuat oleh Polycarpus ini kepada Islam. Jangan belajar Islam. Jangan mengenal Islam. Islam itu agama begini. Digambarkan sebagai momok menakutkan. Tapi berkat kecanggihan teknologi, ya, orang-orang di pelosok
dimanapun sekarang, dia tinggal search apa itu Islam. Ajaran Islam mengajarkan apa. Jadi tahu semua. Jadi tahu bahwa Islam tidak seperti yang diberitakan oleh Polikardus ini. Alhamdulillah, berkat internet teman-teman. Ya, semua orang bisa melihat kebenaran. Betul. Yang disampaikan Effendi Usman itu betul. Sekarang orang bisa tahu kebenaran. Nggak bisa lagi dibohong-bohongi. Dan kita berterima kasih. Ya, kamu mau bohongi siapapun udah nggak laku sekarang Effendi Usman. Ya, kamu mau buat propaganda gimana pun, orang bisa belajar kok. Orang udah pintar. Itulah saya berharap teman-teman Kristen yang mendengarkan ini, ya, coba kalian cek video tersebut. Siapa yang tembakin orang-orang yang keluar dari rumah sakit? Apakah itu Hamas atau tentara Zionis Israel? Siapa yang punya tank? Ya, siapa yang punya motor tank? Kalian pikirkan saja. Oh, motor tanknya diambil sama Hamas. Loh, gimana caranya? Hamas ngebomin kok. Hancurin semua tanknya Israel kok. Gimana cara ngambilnya secara utuh? Ya. Gimana? Kecuali tank itu ditinggalkan sama Israel. Lain cerita ya. Tapi nggak mungkin Israel mau tinggalkan motor tanknya. Orang dia yang lagi ngepung Gaza kok sekarang. Posisinya dia yang lagi ngepung, ada-ada aja. Ya. Pakai otak. Jangan mau dibohongi oleh berita bohong. Kita pakai akal, kita saring. Ya, kita cari tahu. Terus dia bilang, lihat itu kejadian. Ya. Kitab Kejadian. Masalah siapa yang mengutuki Israel akan terkutuk. Yang memberkati Israel akan diberkati. Anjir, kau ini nggak tahu malu benar-benar. Ya. Effendi Usman ini nggak tahu malu. Kau tanya sama pendeta-pendeta, apakah Israel sekarang adalah Israel yang ada di kitab Perjanjian Lama? Nggak nyambung, coy. Ya, nggak nyambung. Kalau gitu besok kita buat aja nama Israel di kota kita. Ya, kita buat kota baru, ya di IKN atau di mana gitu kan. Nama kotanya Israel. Atau mungkin kamu bikin nama anak kamu Israel. Ya, jadi siapapun yang mengutuki anak kamu, siapapun yang membenci anak kamu akan dibenci Tuhan. Kan kurang ajar, nggak nyambung. Jelas-jelas yang ada di Israel sekarang itu bukan orang Yahudi yang zaman dulu. Ini Yahudi Askenazi. Ya, Yahudi Askenazi kawan-kawan. Bukan Yahudi original. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sejak kapan Tuhan yang ada di Perjanjian Lama setuju dengan berdirinya negara Israel? Nggak ada. Mereka sudah dicerai-beraikan. Ya. Hak istimewa yang dimiliki oleh orang Israel itu sudah dicabut. Karena mereka begitu tegar tengkuk, mereka begitu bebal. Mereka tidak mendapatkan prioritas tersebut lagi. Allah sudah nggak kasih. Jadi ini sesuatu hal yang beda. Israel sekarang nih ya, hanya karena namanya doang Israel, hanya karena namanya doang. Terus Anda puji-puji gitu. Kan ngaco. Terus Anda bandingkan, lihat itu, Mark Zuckerberg kaya raya gitu kan. Orang-orang Yahudi banyak yang sukses. Ya karena mereka menguasai dunia ini. Perbankan, keuangan, itu mereka yang buat. Sistem keuangan dunia mereka yang buat. Ya, termasuk Bank Indonesia. Itu ada campur tangan dari mereka. Ya, dikontrol oleh Zionis ini. Itu kita harus akui. Dan kenapa mereka bisa seperti itu? Saya pernah ngomong loh. Teman baik saya, kakaknya nikah sama orang Yahudi Tulen. Kakaknya Chinese ketemu sama Yahudi, wah anaknya luar biasa. Anaknya itu sudah tahu sendiri kapan waktu belajar, kapan waktu bermain gitu. Kalau kita kan masih nyuruh-nyuruh misalnya. Suruh, jangan lagi main-main gitu, belajar. Anaknya enggak, otomatis. Ya, pagi-pagi subuh sudah bangun, doa, terus belajar. Ini yang nggak kita lakukan di Muslim, padahal kita jelas-jelas perintahnya bangun pagi untuk subuh. Harusnya anak-anak SMP, SMA ya, itu bangun pagi, ya subuh sudah bangun, selesai subuh belajar. Karena saat pagi itulah otak kita itu yang paling segar dan gampang untuk menyerap ilmu-ilmu. Kalau kita kan nggak tidur gitu kan. Jadi kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka disiplin. Itu harus kita akui. Kesuksesannya karena disiplin, bukan karena berkat ya. Bukan karena diberkati sama Tuhan dan sebagainya. Enggak seperti itu. Karena mereka disiplin dan rajin. Sehingga Tuhan tetap memberikan, ya, Allah tetap memberikan ganjalan bagi orang-orang yang mau berusaha, yang rajin mau berusaha gitu. Apalagi oten-oten yang baik gitu kan, atau orang-orang kafir yang baik. Jadi pembalasan atas kebaikan yang mereka lakukan, mereka santunin rakyat miskin, mereka santunin anak yatim, ya didapat di dunia, diberikan kekayaan di dunia. Beda sama di Islam. Di Islam kita nanti dibayar nanti di akhirat kan gitu.
Terus dia bilang, wah kenapa nggak boykot Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya gitu. Kenapa cuman boykot produk-produk doang? Bagaimana dengan Facebook dan sebagainya? Kita sudah katakan ya, dan sekali lagi saya sampaikan gitu, kenapa kita nggak boykot? Bagi teman-teman muslim, kita harus tahu bahwa menggunakan senjata yang dibuat oleh musuh itu diperbolehkan dalam perjuangan. Ya, dalam perang Indonesia, merebut kemerdekaan, memangnya kalian pikir senjata yang kita pakai senjata dari mana? Indonesia produksi senjata sendiri saat itu? Enggak. Pejuang-pejuang itu mengambil senjata orang-orang Jepang, orang-orang Belanda. Ya, senjata Belanda dan Jepang dipakai. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh kita sekarang. Kita menggunakan YouTube, ya, Instagram, Facebook. Demi apa? Demi melawan para Polikarpus ini. Ini senjata mereka yang kita ambil untuk melawan mereka. Jadi merebut senjata musuh, mempergunakan senjata musuh diperbolehkan dalam peperangan. Diperbolehkan. Kita sudah masuk di zaman peperangan bukan hanya fisik. Ya. Peperangan pemikiran. Ini kita lagi berperang, teman-teman. Jangan kalian pikir kita ini konten kreator ya. Channel-channel muslim itu bukan konten kreator yang melawan Polikarpus, kecuali konten ceramah ya. Konten ceramah itu oke lah. Edukasi atau konten kreator. Tapi kalau kami enggak, saya nggak pernah ya, seperti si Wak Donat itu, bilang, oh iya saya YouTuber gitu. Saya nggak pernah bilang, kita mujahidin. Channel-channel muslim ini mujahidin yang melawan Polikarpus ini. Melawan fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh Polikarpus. Kita sedang berperang. Jangan kalian pikir kita ini, wah YouTuber lah, tai kucing YouTuber. Ya. Apa pula YouTuber kita ini? Kita mujahidin. Kita sedang melawan Polikarpus ini dengan menggunakan senjata mereka. Senjata dari orang kafir. Jadi bagi teman-teman saya harap mengerti, dan bagi teman-teman Kristen ya, tolonglah. Setiap ada berita yang dibuat oleh Polikarpus, coba disortir, coba dicek lagi kebenarannya. Karena kalau Polikarpus ini selalu memberitakan berita bohong. Berita bohong selalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perjuangan kita ya. Memang makin hari makin berat, tapi saya yakin kebenaran pasti akan menang. Ya, karena memang yang namanya kebenaran itu yang terakhir, endingnya baru menang. Ya, kalau kita bicara kalau di film, ya orang baiknya kalah dulu. Orang baiknya kalah dulu, nanti menangnya terakhir. Ya, tapi menangnya dengan gemilang, dan Polikarpus ini pasti akan tersungkur ya, dan tak bisa bangkit lagi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih atas dukungannya. Terima kasih buat teman-teman semua, dan mohon doanya ya, karena besok kita harus menjalani sidang lagi. Ya, kita menjalani sidang lagi di Medan ya, karena ada fitnahan yang dibuat oleh Polikarpus kepada saya. Ya, mereka menuduh saya bla 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 bla, padahal yang jelas-jelas itu adalah buatan orang, tapi saya yang dituduh, saya memberitakan doang. Ya, tapi dituduh, tapi biasalah. Namanya kita ini diincar ya. Mereka pingin bahwa saya itu berhenti memberitakan kejahatan yang mereka lakukan, berhenti ya melawan framing-framing yang mereka buat, berhenti untuk melawan informasi bohong yang mereka sebarkan. Nah, jadi segala cara mereka lakukan untuk melenyapkan saya, dan alhamdulillah ya, Allah masih jagain, Allah masih kirimkan orang baik-baik ya, yang luar biasa, yang selalu menjadi penolong bagi saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.